Susanti, peserta Latsar Kementerian PU Batch 1 dari kelompok 3. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin berdiskusi terkait isu strategis kontemporer yang terjadi di negara kita, Indonesia. Di sini aku mau tanya sih, Mas atau Mbak mungkin ada yang tahu perihal konflik kepentingan itu sebenarnya apa ya? Ada yang mau bantu? Mungkin boleh? Konflik kepentingan ya, Mm-mm. itu kayak itu sih Mbak. Kalau menurut saya kayak situasi di mana apa namanya seorang individu atau lembaga itu eh, memanfaatkan kewenangan ya, atau mungkin posisi jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Itu saya sering tuh ngalamin kayak gitu di tempat-tempat kerja saya sebelumnya. Oh, berarti Mas sudah ada pengalaman ya. Berarti kalau misalkan kayak gitu, konflik kepentingan tuh bisa dibilang tuh kayak mengaburkan batas antara kepentingan publik sama keuntungan pribadi kali ya, Mas ya. Ya, kayaknya kayak gitu. Hmm. Cuma kalau bisa dibilang ya gimana ya Mbak? Eh Bukannya saya menjudge, tapi mungkin itu aja yang saya lihat di tempat kerja saya sebelumnya. Oh, coba boleh kali Mas dikasih contoh yang nyata gitu ya di dunia kerja Mas sebelumnya tuh gimana sih konflik kepentingan tuh? Kalau kebetulan kan saya itu Mbak, sebelum di sini saya kerja di pemerintahan juga di Oh, 3 tempat berbeda itu. Mungkin nggak saya sebutkan tempatnya aja kali ya. Jangan Mas, jangan Mas. Jangan Mas. Benar, benar, benar. Ya, kalau di tempat pertama saya itu saya mengelola di unit, saya berada di unit yang mengelola uang hibah. Nah, itu kan rawan sekali kan ya. Lahan Ya, basah ya berarti ya. Ya, lahan basah. Nah, di sana itu eh, pejabat-pejabat pengurusnya itu semua dari kerabat pimpinan. Jadi kayak orang kenal semua. Jadi sistemnya itu pengelolaan hibah itu kan di bawah satu unit kerja. Nah, dibikinlah salah satu satker yang ngurusin uang hibah itu. Di dalam satker itu bukan PNS. Di sana itu tenaga ahli semua. hmm, Nah, tenaga ahli ini semua kerabat dari pejabat-pejabatnya. Bahkan ada yang mantan pejabat pengelola hibah ini. Nah, di sana itu gajinya fantastis, Mas. Bahkan koordinatornya aja per bulan gajinya 120 juta. wow. Oh, besar Ya, banget ya kebetulan Mas ya. kan saya di sana bagian IT ya. Jadi untuk mengulik-ulik data di kesatkeran itu saya tahu. Jadi saya lihat itu kontrak-kontraknya. Kontrak yang paling kecil itu 30 juta. Padahal efek atau dampak program kerja dari pengelolaan hibah ini juga nggak terlalu berasa. Sekitar 20% itu digunakan buat eh, apa namanya pemanfaatan, 80% buat administrasi sama gaji pegawai. Wait, Mas Aslam. Mm-mm. Oke, saya rasa besar banget ya, bisa besar karena kita tahu bahwa pembangunan ini sedang pemerintah mencoba untuk merata ya. Tapi kalau dana ini ada pemotongan, pemangkasan, korupsi, itu pasti kesenjangan sosial lah, terus pasti banyak ya pelayanan publik yang memburuk itu udah pasti. Kemudian mungkin kalau ini kasusnya sudah sampai naik ke ranah hukum dan media belum atau Mas? Pernah ada sudah ada kasusnya belum? Belum sampai sih, Mas. Jadi udah Belum ketawa sampai. dulu dari atasan Oke. eselon Oke, 1 sama menteri langsung Hmm, dirombak. rahasia berarti Jadi dulu belum kalau ya. sampai ke kepercayaan ya, belum sampai menurunnya kepercayaan mungkin ya untuk instansi tersebut kali ya, kepercayaan soalnya masyarakat gitu ya. belum sampai ke dia menggelapkan uang, cuma sekedar konflik kepentingan aja. Jadi kerabat-kerabatnya, saudara-saudara. Belum, tapi belum belum sampai ke belum sampai ke eh, masuk ke Karena tipikor ya, korupsi. Mas, apa ya, belum sampai tercium ke ranah tipikor ya. Mm-mm, betul. Oke, tapi ada resiko ke Ada Konflik korupsi, kepentingannya. ke korupsinya itu. konflik. Dari konflik kepentingan itu ada risiko tipikor ya. Oke. Berarti Mungkin aku, berpotensi ya. iya, mungkin Nah, aku nanya nanya dikit nih Mas Aslam. Yang tadi benturan kepentingan, yang katanya kan yang mengisi jabatannya itu orang-orang dari keluarga yang di sana gitu kan ya. Nah, pas awal-awal masuk itu apa nggak ada rekrutmen terbuka atau gimana gitu Mas?
dia modelnya lelang, cuma lelang Oh, tertutup. Jadi oh begitu. mm-mm, Oh, ya, ya, hanya ya. orang-orang tertentu yang tahu dan yang dipilih itu yang pasti ya itu yang kena itu. Oh, ya. Hmm. Tapi Bukan, selama Mas, bukan langsung. oh ya, Ya, ya ya, izin Mas. ya Mas. Mungkin selama masa selam di sana, ada nggak efek yang terasa dari benturan kepentingan tadi, yang terasa langsung sama karyawan yang lain gitu? Apa ya sebenarnya sih nggak ada ya, cuma kadang beberapa karyawan yang benar-benar direkrutmen dari skillnya itu agak sedikit iri karena apa Hmm. namanya yang Ya, pekerjaannya banyak Bang. di kita tapi kok gajinya besaran mereka gitu, itu sering banget Oh, sampai Waduh, muncul ya, ya, ya. yang namanya pengelompok-pengelompok apa namanya kelompok-kelompok gitu ya. Iya, Nah itu Ya, iya. ya, di paham, situ paham, 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 terjadi Mas. kelompok-kelompok, kelompok A, kelompok B, seperti itu. Hmm. Bahkan lebih parahnya di tempat saya selanjutnya di suatu pemerintahan daerah itu juga sama. Itu di sana tenaga ahlinya kebanyakan orang-orang yang kerabat-kerabat pejabatnya. Jadi ketika dia membuka lowongan, misal nih saya di divisi IT, buka lowongan buat programmer. Nah itu sebelum saya publikasikan ke apa namanya LinkedIn, Facebook atau mungkin Instagram, itu pejabat ketika tahu apa namanya ada lowongan langsung nitip, terus anak saya bisa Ah, dimasukkan di situ enggak? Iya seperti itu. hmm. Makanya atasan saya di tempat saya sebelumnya ini pas, sebelum saya kesini pas, itu dia model rekrutmennya diam-diam. Jadi ketika ada lowongan, dia nggak bilang ke siapa-siapa, langsung udah di-share di LinkedIn gitu. Di platform-platform yang pejabat itu kira-kira nggak tahu. Waduh. belum ada yang nitip. Iya, Iya. kayak Tapi LinkedIn, semoga Jadi ya. Twitter. dulu-duluan ya. Iya, ketika dia tahu pejabat-pejabatnya, itu langsung dimasukin. Terus ada pejabat eselon 2. Itu sebelumnya dari eselon 3 kan, eh, belum ada 1 tahun bekerja, itu langsung naik jadi wakil dinas di suatu Wakil. pemprov ya. Iya. Itu kenapa? Karena beliau itu eh, punya kerabat, hubungan kerabat dengan Menteri Dalam Negeri. Aduh. Dan posisinya sangat strategis, di mana dia wakil kepala dinas, sedangkan kepala dinasnya setahun lagi pensiun. Nah kan strategis banget nih, tinggal nunggu setahun doang dia naik ke Kadis. Ya seperti itulah. Kalau menurut Mas gimana kira-kira dari posisi, semisal ngalamin nih kayak saya di posisi seperti itu, kan nggak mungkin kan kita ya negur ya. Ya sebenarnya sih kita punya whistleblowing system ya Mas. Cuman Mm-mm. ya kita nggak tahu apakah WBS itu berjalan atau enggak ya untuk kita tahu bahwa salah satu pencegahan tindak pidana korupsi, kita bicara korupsi itu besar ya, nggak hanya korupsi uang ratusan juta miliaran triliunan, tapi ya korupsi kan dari bentuk integritas yang melenceng kan juga eh, itu gimana ya? Saya mau ngomongnya jadi bingung juga nih. Takut ya. Ya agak-agak berat juga ya. Iya. Ya mungkin bisa dibantu dari yang lain atau mungkin Mbak Dama bagaimana Mbak? Kalau kita ada di posisi itu ya benar sih kata Mas Danang ya, kita sebenarnya bisa gitu untuk whistleblower, tapi nggak mungkin untuk melakukan itu karena banyak nantinya bakal banyak efek ke belakangnya untuk diri kita terutama sih kan. Em, ini baru satu contoh ya Mas, tapi udah seru banget ya dari berbagai pandangan. Nah, terus berarti kan dari satu contoh ini ya, kita udah jelas nih kita ngeliat gitu. Kalau konflik kepentingan tuh sebenarnya kayak lebih untuk keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan publik, ya kan? Dimana orang-orang itu tuh lebih mengutamakan kekerabatan daripada profesionalitas. Iya, benar. Mungkin kalau dari Mas Alam ada contoh lain mungkin yang menarik, karena ini menarik banget ada contoh di dunia kerja yang nyata tuh jarang kan kita denger ya. Mungkin ada lagi Mas? Hmm, apa ya? Nggak ada sih Mbak. Tadi udah saya ceritakan semua tempat apa namanya pengalaman tempat kerja saya sebelum-sebelumnya.
Kalau di kan saya 3 kali ya. Yang pertama tadi yang hibah, yang kedua ini belum saya ceritakan sih, soalnya memang desainnya juga udah lumayan ketat, tapi tetap Mainan. ada lah ya pasti ya. Nah, Nah kalau di tempat kedua ini bukan ke kepentingan konflik kepentingan sih, cuma ke lebih ke pemanfaatan anggaran aja. Jadi ketika ada perjalanan dinas, itu seringkali hmm, eh, yang berangkat 2 orang, tapi hotelnya 1 orang, tapi kwitansi hotelnya 2. Nah itu udah merembet-rembet sedikit ya ke korupsi. Oh, berarti kan di sini ya ada unsur kalau kita bisa bilang ketidakadilan ya Mas ya. Kalau menurut Mas nih dan Mbak mungkin kalau misalkan negara kita ini bisa nggak sih keadilannya tuh ditegakin? Padahal tuh ada keputusan publik itu diwarnai dengan adanya kepentingan pribadi kayak tadi. Bisa nggak sih ditegakin gitu? Harusnya sih bisa. Kalau menurut saya sih memang harus dikuatkan di sistemnya dulu ya. Jadi regulasinya harus jelas, pengawasan internalnya harus jelas, mekanismenya seperti apa. Terus yang paling penting adalah transparansi, Mbak. Ketika transparansi itu nggak ada, ya di sana apa namanya tikus-tikus bersembunyi. Jadi setiap Oh, apa namanya kegiatan, makanya di setiap instansi kan pasti ada PPID tahu ya Mbak, PPID. PID, Nah, ya di betul. situ iya menjelaskan apa ketransparansian kita terhadap program-program kita biar jelas. Ketika itu dikuatkan, menurut saya sih bakal bisa ya kita lebih maju dan menghilangkan tindakan-tindakan seperti itu tadi. mungkin aku ada sedikit sharing juga kali ya Mbak. Terkait yang tadi, untuk keadilan tadi. Mungkin kita mulai dari diri sendiri dulu. Misalkan kita ada di suatu instansi, terus misalkan kayak yang Mas Aslam bilang tadi gitu kan, ada pemalsuan misalkan perjalanan dinas gitu kan. Terus ada yang menawarkan ke kita penggunaan nama atau apa. Seharusnya kita kan menolak ya. Jangan sampai Ya, hal kecil kayak gitu kita lakukan gitu kan. Tapi karena ada iming-iming di belakangnya malah kita oke kan, kita iya kan. Mungkin kita bisa proteksi dari diri kita sendiri dulu gitu. Terus ya, yang kedua mungkin kalau ada yang ketahuan nih ada buktinya, mungkin baiknya kita memanfaatkan yang kayak WBS tadi, ada juga Gol KPK gitu. Karena kita juga sebagai pengawas lah tibanya kan kita memantau juga yang ada di sekitar kita supaya tidak melakukan yang namanya korupsi tadi gitu. Mungkin kita harus tahu juga kita tuh bisa melakukan apa aja mungkin supaya tidak terjadinya sih KKN atau apa. Mungkin menurut aku begitu ya. Makasih bagus ya. Mbak Dwi. Ini seru ya. Tadi kita ngebahas tentang konflik kepentingan di mana bisa Mm-mm. untuk membuat keuntungan pribadi ini yang merambat yang nanti-nantinya keuntungan pribadi bakal masuk ke ranah korupsi, ya kan? Tuh. Menurut Mas Mbak kaitannya itu dengan korupsi gimana? Eh, Coba izin ya. Kalau untuk, suara saya masuk? Masuk Mas, masuk. Masuk, oke. Masuk. Kalau untuk benturan kepentingan ini memang yang dijelaskan tadi oleh Mas Aslam, apalagi yang sudah saya komentari juga tadi ya, itu benar emang bisa sangat berpotensi untuk ke korupsi ya. Nah, tapi sebenarnya pun untuk meminimalisir itu sebenarnya bisa ya dengan deklarasi benturan kepentingan. Tapi kita tidak tahu ya apakah walaupun sudah ada deklarasi benturan kepentingan itu eh, bahwa benturan kepentingan atau konflik kepentingan ini tidak terjadi. Bisa saja tetap berjalan gitu kan. Kita tidak tahu. Toh kita disumpah di atas Al-Quran aja masih bisa tetap berbohong gitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini kita harus balik lagi lah ya ke diri masing-masing, terutama kita ASN. Dan ASN PU ini kan kemarin untuk bisa masuk ASN PU itu nilai integritasnya 4 ya, itu besar loh. Karena kalau kata anak-anak sih yang 5 itu cuma nabi ya. Nah, itu menurut saya sih ya kita inilah generasi-generasi yang seharusnya benar-benar menerapkan integritas tersebut. Karena ini besar banget dari korupsi itu bakal banyak
kerugian selain hanya keuangan dari negara, tapi juga banyak kesenjangan sosial. Kita tahu bahwa selama ini hanya daerah-daerah tertentu yang cuma pembangunan hanya sedikit saja, sedangkan tempat yang lain pembangunannya sangat masif, terutama di Indonesia Timur ya. Nah, namun juga walaupun sekarang sedang ada menjurus ke sana, ke Indonesia bagian timur, tapi tetap aja ya, namanya korupsi itu tetap ada ya, walaupun itu. eh Kemudian apalagi ya kalau terkait itu, Berarti i- Mas Danang setuju nggak Mas kalau misalkan korupsi itu ada dua, yang besar dan yang kecil. Kayak yang kecil mungkin di kehidupan sehari-hari gitu. oh kalau korupsi kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak sih ya. Hmm. eh Kita eh, terlambat aja sebenarnya termasuk korupsi waktu nggak sih? Kalau menurut saya, Iya bener. betul kan ya? Tersinggung Terlambat tuh itu, kayaknya. terlambat itu adalah korupsi waktu sih menurut saya. Terus kadang dulu eh terlebih untuk yang cowok ya. Kalau nggak semuanya nih, saya tahu Mas Aslam yang lainnya mungkin orang-orang pasti anak baik-baik lah ya. Waktu masih kecil kembali suruh belanja sama ibu ke warung, tahu-tahu naik bu harganya, padahal kan enggak. Kembalinya kita masuk kantong. Ayo, ya kan? Ya. Kembali masuk kantong. Atau zaman sekolah, zaman kuliah, disuruh beli buku, harganya 50.000, padahal harga bukunya cuma 40.000. Kita sekarang nggak sadar sih kayak gitu, itu juga sudah pemberdayaan korupsi. Namun ya mungkin dulu kita belum tahu ya. Nah, tapi setelah kesini-sini kan kita juga sebenarnya sudah banyak pembelajaran ya ketika, terutama ketika pelajaran terkait korupsi itu pas saat kuliah. Nggak tahu ya kalau ini karena saya kuliah itu 2008, 2009 baru dapat pelajaran korupsi itu pada saat kuliah. Nggak tahu ya kalau untuk rekan-rekan yang lain mungkin sudah dapat zamannya SMA, saya nggak tahu. Tapi sih jadi itu juga sadar sih jadinya, oh ternyata hal-hal yang kita anggap sepele pun itu juga termasuk korupsi. Sedangkan kita gembar-gembor, wah pemerintah korupsi, ganyang korupsi ini segala macam. Tapi kita nggak sadar bahwa kita pun juga melakukan korupsi, walaupun itu kecil. Seperti yang tadi Mbak Dama bilang, korupsi ada yang besar ada yang kecil. Walaupun sebenarnya maupun kecil ya tetap aja korupsi. Bahkan ada kelakar ya, daripada korupsi cuman 10.000 20.000 dosa, mendingan 1 triliun sekalian, dosanya sama, aku bilang gitu kan. Tanggung-tanggung berarti ya. Iya betul kan. Tapi ini ada Mas, pandangan dari influencer Ernest. Dia pernah bilang katanya korupsi itu sebagai pelumas pembangunan. Kalau menurut Mas Danang itu gimana, Mas? Tentang perkataan dari Ernest ini. Eh, saya sih pelumas pembangunan agak lucu juga sebenarnya sih ya dengan itu. Mungkin kalau untuk yang saya tangkap, saya sih agak kurang setuju ya dengan statement tersebut karena gimana pun juga korupsi itu tidak ada baiknya sama sekali ya, terutama untuk pembangunan ya. Apalagi PU kita kan eh, dikenal banget dengan pembangunan infrastruktur ya. Ketika ada korupsi, walaupun yang melakukan bukan kita, tapi pasti kita yang orang PU pasti langsung, oh PU, oh PU tuh korupsi, pasti gitu kan. Instansi Sakit gak khusus sih? gitu. Ya, apalagi di sini ada orang Itjen kan. Oh, Berarti Mas Danang nggak setuju ya soal pandangan itu? enggak, saya tidak setuju sama sekali. Bahkan itu korupsi itu bisa kemana-mana ya dari uang-uang hasil korupsi itu di Indonesia kita tahu tuh, wah itu bisa banyak yang korupsi tapi masih aman. Mungkin banyak ya ada yang kaitan korupsi, ada tindak pidana pencucian uang lah, terus yang lain-lainnya lah gitu loh. Dan itu kan termasuk isu-isu strategis juga yang itu, dan ya saya rasa say no lah tuh korupsi. Setuju, Setuju. setuju, setuju. Setuju. Ya, Nah, mungkin boleh silakan boleh. Mbak. Boleh. Oh ya,
Mungkin tadi aku dengar dari Mas Danang ya sebelumnya terkait pencucian uang. Mungkin aku bisa kasih sedikit lah ya gambaran tentang pencucian uang ini gitu. Jadi kalau yang aku lihat itu pencucian uang ini merupakan suatu hal yang dilakukan untuk hasil atau uang atau harta yang didapatkan dari tindak pidana, kemudian dilakukan pencucian uang dan memberikan kesan kalau uang tersebut udah berasal dari yang sah atau legal gitu kan ya. Nah, mungkin bisa dibilang kalau tindak pidana pencucian uang ini adalah tindak pidana lanjutan. Bisa dari korupsi, bisa dari kejahatan-kejahatan lainnya. Contohnya itu ada korupsi, kemudian ada gratifikasi, penyuapan juga gitu. Jadi ini merupakan outputnya gitu untuk mendapatkan hasil dari kejahatan yang tadi. Mungkin ya ada juga beberapa contoh untuk tindak pidana pencucian uang ini, di mana tersangka ini dia melakukan seolah-olah kebaikan, yaitu melakukan sumbangan, yaitu ke LSM atau ke lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi seolah-olah yang dilakukannya itu merupakan kegiatan yang baik gitu. Nah, mungkin nih pencucian uang ini juga biasanya dilakukan dengan cara yang bermacam-macam supaya pemerintah atau badan hukum ini tidak bisa melakukan pelacakan terhadap kegiatan pencucian uang tersebut gitu. Mungkin sedikit gambaran tentang pencucian uang ya. Ya. Wah, aku tuh pernah dengar ya tentang pencucian uang tuh ada konsep follow the money. Itu kan tadinya kan awalnya Hmm. dari korupsi, terus nanti uang itu bakal ngalir terus gitu kan, biar nggak bisa kelacak gitu. Ya. Menurut Mas sama Mbak, konsep follow the money ini berpengaruh dan penting nggak sih buat pencegahan korupsi atau untuk nangkep gitu tindakan korupsi? Mungkin ada yang pernah Ah, dengar konsep itu. iya. Mungkin untuk yang si pencucian uang tadi ya Mbak, emang eh, dari awal dari A, misalkan dari kasus A sampai ke dia dikeluarkan dalam bentuk yang sah itu memang banyak sekali stepnya gitu kan ya. Emang cara kita melakukan pengecekan tadi memang kita harus lihat dulu alur keuangannya itu kemana gitu kan. Tapi memang dari yang saya ketahui untuk pencucian uang ini agak sulit dideteksi karena ada beberapa kayak kemajuan-kemajuan teknologi seperti penggunaan Bitcoin, kemudian ada juga e-money gitu kan ya. Kemudian ada juga kripto. Nah, di sana itu biasanya kan tidak mengenal batas negara. Nah, di sana mungkin agak sulit untuk melakukan pengecekan. Nah, salah satu yang lainnya yang bikin sulit untuk melakukan pengecekan lagi terhadap arus uang ini adalah dalam bentuk tunai. Nah, tunai ini sebenarnya cukup sulit dilakukan pelacakan. Mungkin ada beberapa metode yang dilakukan oleh PPATK ya untuk mendapatkan riwayat untuk pencucian uang ini, gitu, Mbak. Mungkin ada yang Ya, bisa berarti menambahkan? Iya. hmm, boleh ada nggak yang mau nambahin Mas Dana, Mas Aslam, Mas Matthew mungkin? Kalau Kalau dari dibuat jadi emas itu termasuk pencucian uang nggak sih? Dibeliin emas bisa kedeteksi nggak kalau kayak gitu? Eh, iya Mas, jadi salah satu bentuknya itu pembelian aset berharga. Bisa emas, Hmm? mobil, tanah, bangunan Saham ya. gitu. Iya benar, saham juga bisa. Kemudian ada juga pembelian kayak pokoknya barang-barang berharga gitu. Nah, untuk mendeteksinya kadang ada juga metode untuk pencucian uang itu dia menggunakan nama orang lain. Nah, mungkin di sana ya, Oh ya 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 ya. nama, susahnya tuh di sana. Paham. Dia menggunakan nama orang lain atau dia menggunakan perusahaan cangkang ya namanya. Oh iya ya, Jadi perusahaan cangkang. perusahaan yang sebenarnya nggak ada, tapi datanya ada gitu. Nah, jadi emang agak ini ya, layering sih Bisa namanya ya. istilahnya. Iya, Hmm. jadi dia melakukan banyak hal untuk mencegah pengecekan tadi gitu, pelacakannya. oke. Kalau dari saya kita lagi ngomongin pencucian uang nih. Kan ini kan pencucian uang yang tadinya tidak halal menjadi terlihat halal, ya kan? Betul. Kurang lebih seperti itu. Eh, Eh, Mungkin lebih enaknya dari ilegal menjadi menjadi legal. legal kali ya. Oke, Legal. oke, oke. Kayak terlalu agamis banget ya kalau halal halal ya. Oke, Dari yang, haram halal. Oke. yang tadinya ilegal menjadi legal. Nah, tapi ada juga loh Terlihat. metode yang awalnya ini legal, malah menjadi ilegal. Hmm. Nah, itu salah satunya adalah pendanaan dari terorisme.
Jadi mereka itu Hmm. membuat pendanaannya dari founding, dari misalkan kita bikin sebuah amal, tapi malah tidak didistribusikan dengan benar. Jadi Hmm. uang-uang dari rakyat-rakyat yang masyarakat-masyarakat yang tadinya ingin membantu orang lain atau misalkan mau beramal, tapi malah disasarkan ke tindakan-tindakan kriminal. Nah, kalau untuk contoh-contohnya itu saya menemukan banyak contoh. Yang pertama itu adalah kotak amal yang ditaruh di masjid, taruh di tempat umum, yang tadi niatnya untuk memberi bantuan malah digunakan untuk kegiatan terorisme itu. Jadi dari hal kecil saja ini bisa mereka gunakan untuk tindakan-tindakan ilegal ini. Dan juga masih ada juga apa namanya sebuah yayasan. Jadi di yayasan Hmm. ini Kayak saya pernah eh, denger deh itu Mas. yang mana tuh? Yang yayasan. Yang yayasan Yang pernah rame itu beritanya itu ya. pernah ramai benar tahun 2022 dan juga karena kasus ini tuh jadi alasan saya membahas ini di skripsi saya kebetulan. Jadi Wah, saya Oh. udah riset sedikit banyak, jadi tahu. Hmm. Jadi di pendanaan ini kan apa ya? Kalau kita berdonasi kan itu sebenarnya kita nggak perlu nge-record nih donasi dari siapa atau apa. Betul, Jadi betul. tuh yayasan ini tuh dia tidak perlu melaporkan hasil dari donasi ini. Nah, sehingga donasi ini bisa jadi salah satu cara kayak tadi pencucian uang. Karena memang dari Hmm. awal dari mana ini uang berasal tuh mereka tidak perlu laporkan. Hmm. Hmm. su- Dan juga di tahun 2020 sampai 2021 ini dari sebuah lembaga itu mereka tuh bisa memberikan uang kepada teroris sekitar 100 miliar pada tahun wow, 2020 sampai tahun 2021. Itu dari kotak amal ya. Belum funding-funding yang besar. Gitu. oh, Cukup besar ya untuk pendanaan. Betul. bukan cukup lagi itu Mas, sangat Sangat besar itu. besar. Iya, iya, iya. Nah, untuk dari kalian sendiri apa ada pengalaman atau ada sesuatu yang pernah kalian alami misalkan kalian tadinya pengen donasi malah nggak jelas itu buat apa. Oh, mungkin aku ngasih pengalaman dikit ya Mas ya. Kalau misalkan di rumah itu biasanya ada orang-orang yang datang bawa nama sesuatu gitu kan ya, minta sumbangan gitu. Yang sebenarnya kita juga nggak bisa konfirmasi ini beneran sumbangannya buat siapa, apakah benar atas nama masjid. Mungkin itu masuk ke sana juga bisa jadi juga ya. Nah, itu bisa jadi salah satu bentuk Mm-mm. penyalahgunaan dan juga Iya, itu yang terjadi pada tahun 2020 satu itu. Sumbangan-sumbangan seperti inilah metode yang mereka gunakan untuk mendanai terorisme. tuh. Yang yayasan tadi tuh Mas, Hmm? saya agak lupa beritanya ya dan nggak terlalu ngikutin banget jadinya akhir-akhirnya gimana. Itu akhirnya apakah eh, benar semua dari awal digunakan untuk pembiayaan terorisme atau hanya Aneh. dalam periode waktu tertentu aja, Mas? Jadi kalau untuk kasus yayasan ini Yang tiga huruf itu ya, yayasan tiga yang huruf tiga huruf betul, itu kan? tiga huruf. Nah itu ada di dugaan kalau uangnya itu untuk eh, kegiatan terorisme Al-Qaeda. Tapi Oh, cuman bukan itu aja. Dari yayasan ini dia juga ada kasus korupsi juga, penyalahgunaan juga. Ya, Wow. kalau bisa dibilang sih mencakup semuanya ya. Karena mungkin dari hmm, dasarnya aja mereka udah salah niatnya. iya. Ya, 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 ya. Eh, Ya. Wow, insight baru nih, informasi baru. Ya, ini hal baru juga sih buat saya untuk tahu dana tuh bisa masuk dari ke yayasan terorisme gitu-gitu. Hal baru. Menarik, menarik. Hmm, dari Mas Mbak mungkin masih ada cerita atau info lagi yang terkait pembahasan isu kontemporer ini? Tambahan mungkin karena seru ya diskusi kita santai tapi ada isinya gitu.
daging semua ya kalau kata Ya. anak zaman sekarang ya. Ya, betul, betul. Ada mungkin statement closing dari Mas dan Mbaknya. Oke, kalau misalkan emang nggak ada, berarti dari saya aja ya. Saya Boleh. rangkum dari diskusi kita ini. Jadi, diskusi kita ini kan awalnya kita nggak bahas soal konflik kepentingan. Ternyata tuh konflik kepentingan tuh nyambung ya ke korupsi. Abis itu korupsi berarti dananya tuh harus dicuci biar kelihatan bersih, legal lah, dari ilegal menjadi legal ya kan. Terus Terlihat legal ya. lihat legal ya. Terus dan yang kita nggak tahu juga bisa nantinya masuk untuk mendanai terorisme, radikalisme ya. Eh, aku juga sempat cari ya contoh lainnya tuh ada kasus dari lembaga amal itu dia diduga mengalirkan dana ke jaringan di Al-Qaeda. Di situ masih dugaan pada saat itu masih dugaan temuannya oleh PPATK. Nah, hingga saat ini belum ada belum ada pernyataan resmi kalau misalkan lembaga itu tuh mendanai aksi terorisme. Tapi dari apa yang kita kita bahas gitu, bahwa kejadian itu tuh benar terjadi di dunia nyata di mana orang yang awalnya mementingkan kepentingan pribadi, lama-lama dari hal kecil, lama-lama menjadi besar, tindak korupsi, kemudian dia mencari cara nih gimana ya biar duitnya tuh nggak terdeteksi, dan terjerumus ke dunia-dunia yang lebih gelap lagi mungkin gitu ya. Dari pembahasan kita kayaknya itu kesimpulannya. Jadi kita harus menghindari hal-hal tersebut dari hal kecil, dari kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari kita, biar kita nggak sebagai ASN gitu ya, kita kan berintegritas ya. Jadi kita harus menjaga hal tersebut, ya kan? Gimana Mas, Mbak? Setuju? Yap, setuju Setuju, banget. setuju Mbak, setuju. Semua yang besar dimulai dari hal yang Yang kecil. 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 Betul, dari apa yang kita lakuin sehari-hari ya Mas ya Mbak. Oke, mungkin kita tutup diskusi kita terkait isu strategis kontemporer ini. Gimana? Yap, setuju. Boleh, Baik. boleh Mbak. Makasih buat Mas Mbak atas diskusi yang seru banget. Info baru, hal baru. Mas, Terima kasih semua.